البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Qala Fadilatul Syekh Fatah Al-Qadasi hafizahullahu taala, masih di muka surat berapa? 28. Baik. Dzikru syarafi ilmi tasrif, penyebutan tentang mulianya ilmu saraf, wa bayani martabatihi fi ilmil arabiyah, dan penjelasan tentang martabatnya, tentang tingkatannya, yaitu derajatnya di dalam ilmu bahasa Arab. Qala Ibnu Usfur fil Mumti'il Kabir, at-tasrif asyrafu syatril arabiyah. Baik. Ilmu saraf itu adalah bagian yang paling mulia dari dua bagian bahasa Arab. Boleh jadi apa? Yang satu nahwu, yang satu saraf. Saraf itu adalah yang paling mulia menurut beliau, dan itu pendapat yang kuat, nggak masalah. Falladhi yubayyinu syarafah, maka yang menerangkan tentang mulianya ilmu saraf adalah ihtiyaju jami'il mustaghillina bil lughatil arabiyyah min nahawiyyin wa lughawiyyin ilaihi ayyuma hajah. Ihtiyaj yaitu keperluan, yaitu perlunya seluruh orang-orang yang menyibukkan diri dengan bahasa Arab, baik dia itu pakar nahwu ataupun memang ahli bahasa, perlu kepada ilmu saraf ini ayyuma hajah, keperluan yang sangat tinggi, keperluan yang sangat besar. Li'annahu mizanul arabiyah, karena ilmu saraf memang timbangan bahasa Arab. Makanya dalam kitab Lisanul Arab ataupun kamus-kamus semuanya pasti apa? Di situ dipenuhi dengan masalah saraf. Agar tahu perbedaan maknanya. Ala tara annahu qad yu'khadhu juz'un kabirun minal lughah bil qiyas. Apakah engkau tidak melihat bahwasanya terkadang diambillah satu bagian yang besar dari bahasa Arab itu dengan qiyas. Dikiaskan, ini dikiaskan ke situ untuk dipahami bangunan dan maknanya. Wala yusalu ila dzalika illa min tariqit tasrif, dan tidak mungkin sampai ke pemahaman qiyas tadi, qiyas bangunan sebuah lafaz, kecuali dari jalur saraf. Terutama untuk apa? Lafaz-lafaz yang asing atau lafaz-lafaz yang ajami, yang mu'arrab, dipindahkan ke bahasa Arab. Ini ikut pola yang mana dan seterusnya. Wa mimma yubayyinu syarafahu aidan, dan termasuk yang menerangkan mulianya ilmu saraf juga apa? Annahu la yusalu ila ma'rifatil istiqaqi illa bih, tidak sampai untuk mengetahui istiqaq kecuali dengan ilmu saraf. Istiqaq misalkan apa? Insan. Sebenarnya insan kenapa dikatakan insan? Ini ada beberapa khilaf. Orang yang semakin mendalam pengetahuan tentang saraf, dia akan semakin apa? Mampu merojihkan. Sebagian mengatakan apa? Sumiyal insanu likasratin nisyan, dinamakan manusia karena banyaknya nisyan. Dibahas oleh Ibnul Qayyim di dalam kitab Bada'i. Ini istiqaq yang terlalu besar, yaitu terlalu jauh. Kenapa? Insan ini dari mana muncul ya sebelum nun itu? Nisyan. Ini perbedaannya terlalu jauh. Ini dipahami lewat ilmu saraf. Tidak semua alif itu boleh dirubah jadi ya. Jadi apa? Nisyan. Kemudian kata beliau, tapi dia itu istiqaqnya lebih dekat pada dari nasa. Buktinya apa? Jamak insan adalah nas, maka dia lebih dekat kepada apa? Nasa, yaitu taharrak, atau apa? Dari istiqnas, yaitu apa? Keakraban. Karena memang manusia itu dikatakan manusia itu nasa, yaitu memang dia banyak bergerak. Kalau nggak bergerak maka apa? Mati dia. Atau dari apa? Istiqnas, ya boring. Banyak orang yang stres karena PKP, penjarakan sosial dan seterusnya itu. Kemudian apa? Dari istiqnas, yaitu dia suka kalau berdekatan dengan orang lain dari uns. Insan ini dekat pada uns, yaitu apa? Keakraban. Makanya kalau dia seorang aja dia akan bosan, dia akan stres sendiri, akhirnya masuk ke dunia sendiri nanti. Iya. Kenapa? Iya, dan semacam itu.
Sementara kalau dia berubah sampai ke istilah nisyan, dari nasia ini jauh. Tapi apa? Anasa lebih dekat kepada nasa daripada berubah jadi nasia. Dilihat dari apa? Fi'il madhinya itu. Maka dia terlalu jauh. Walaupun nantinya memang istiqaq kalau dibuat jadi jauh sekali boleh memang jadi apa? Jadi nisyan. Lupa. Iya, kan ya itu apa? Karena banyak lupa. Tapi ini terlalu jauh. Masalah boleh aja, tapi yang lebih dekat itulah yang lebih betul. Lebih dekat kepada makna yang kepada bangunannya. Nah, ini pembahasan seperti ini diketahui lewat shorof. Dengan apa? Ilmu masalah istiqaq tadi. Ini tidak diketahui kecuali lewat ilmu shorof. Baik. Wa qad kana yanbaghi an yuqaddama ilmu tasrif ala ghairihi min ulumil arabiyah. Seharusnya ilmu shorof lebih didahulukan daripada ilmu-ilmu bahasa Arab yang lain. Baik, itu di zaman beliau. Zaman sekarang orang apa? Semakin zuhud terhadap ilmu bahasa Arab, sehingga kalau susah sedikit dia akan lari. Makanya para ulama memudahkan, yaitu nahwu aja, nahwu lebih senang. Baik. Dengan apa? Bahasa-bahasa yang senang, daraba zaidun amron, atau akala samakan walaban misalkan, atau apa, cari yang senang. Shorof ini orang kadang bosan. Makanya shorof nanti nggak apa, yang penting nahwu dulu. Padahal apa? Ini yang lebih penting menurut pakar bahasa. Tapi ini memudahkan, cari yang mudah dulu agar orang gembira dengan bahasa Arab. Id huwa ma'rifatu dzawatil kalim. Karena yang namanya ilmu shorof adalah mengenal zat dari kata-kata fi anfusiha, pada dirinya sendiri. Seperti apa? Istaghfara. Ini apa itu? Yaitu tolabul maghfirah. Maghfirah ini apa sih? Dia dari apa? Ghafara, yaitu menutupi dan melindungi dan menghapus. Ini diketahui dari apa? Zatnya. Baik, makanya maghfirah dikatakan maghfirah karena dia memang menutupi, menghapus dan melindungi dari jejak yang buruk dan seterusnya. Baik. Demikian pula ketika dibahas panjang lebar dan bagus oleh Imam At-Tabari di awal-awal tafsir apa itu? Al-Baqarah tentang kafaro. Kenapa orang kafir dikatakan kafir? Oh, karena apa? Kafaro yaitu menutupi. Atau apa? Maknanya jahada, mengingkari. Karena dia menutupi nikmat Allah dan mengingkari nikmat Allah, menutupi kebenaran, dan seterusnya. Baik. Jadi ilmu shorof memang dia disusun untuk memahami zat kata-kata pada dirinya itu. Baik. Min ghairi tarkib, tanpa disusun. Adapun kalau sudah disusun, ini pembahasannya nahwu dan bayan nanti. Baik, kalau sudah disusun mudhaf ilaika atau ba'labaka atau pola daraba zaidun misalkan, ini tarkib. Karena kita tahu tarkib ada 3 atau lebih. Ini dalam masalah nahwu dan balaghah, bayan. Baik, tapi ini masalah shorof ini membahas satu kata per kata dipahami maknanya. Wa ma'rifatu syai' fi nafsih, ma'rifatu syai' fi nafsih, mengetahui sesuatu pada dirinya sendiri lebih dahulu, yaitu dilihat dari bangunan katanya. Nanti kita akan mendapatkan keindahan, yang penting memang sabar. Misalkan apa? Misalkan jin. Kenapa jin dikatakan jin? Karena dia dari apa? Jannah, yaitu sesuatu yang tidak nampak. Baik, kenapa jannah dikatakan jannah? Karena orang yang masuk ke kebun itu dia tidak nampak dari luar, karena tanamannya itu apa? Rimbun, banyak daunnya, banyak buahnya, banyak bunganya. Baik, kenapa orang gila dikatakan majnun? Karena akalnya sedang tertutup. Baik, kenapa? Misalkan ada orang tanya apa lagi? Syaitan. Bukan, itu nanti. Sekedar lafaz jin sendiri dari apa? Jim, nun dengan nun. Itu diketahui keindahan maknanya dari apa? Bangunannya. Seperti apa? Bayi yang masih di perut ibu dikatakan janin. Kenapa? Wazan fa'il bimakna tertutup, yaitu majnun. Majnun, tapi ya enggak betul majnun ya. Maksudnya adalah dia karena dia ajinnah, dia tertutup, terlindungi di perut ibunya. Maka dikatakan janin. Baik. Ya. Jadi kalau kita tahu akar katanya, kita paham itu. Kita paham keindahan maknanya. Baik, seperti apa? Ular kecil, kenapa dikatakan jan? Karena saking kecilnya orang tak paham dia adalah ular. Mungkin menyangka dia cuma cacing atau ular, padahal dia ular. Maka dikatakan jan, dan seterusnya. Nah, itu juga masalah syaitan. Dia ada 2 akar kata.
Ini sekedar contoh, yaitu apa yang namanya ilmu sharaf itu memahami makna dilihat dari bangunannya. Baik. Iya, asalnya. Qabla an yatarakab, sebelum kata-kata itu tersusun dengan yang lainnya. Tapi makanya yang paham masalah sharaf, dia akan jadi pakar yang hebat kalau memang sudah paham. Nah, kita tahu kita bukan pakar, tapi kita belajar sikit-sikit mengikuti jejak para ulama. Dan bukan mustahil Allah memberikan berkah setelah itu. Yang bagi antakuna muqaddamatan ala ma'rifati ahwalih, seharusnya ilmu sharaf itu didahulukan, yaitu makrifah tentang masalah ini didahulukan dibandingkan atau terhadap pengetahuan tentang keadaan lafaz tadi allati takunu lahu ba'da tarkib, yang makna itu akan terbentuk setelah disusun. Baik. Karena apa? Sebelum kita paham susunan dua kata, jelas kita harus paham dulu kata-kata itu sendiri maknanya apa. Satu kata tadi. Illa annahu ukhira, akan tetapi hanya saja memang ilmu sharaf ini kenyataannya diakhirkan lilutufih, karena lembutnya dia, wadiqatih, dan detailnya dia. Seperti misalkan apa? Di dalam kitab punya Ibnu kitab Mulhatul I'rab, punya siapa? Ibnul Jazari kalau tidak salah. Ilmu sharaf dibahas akhir-akhir. Demikian pula apa? Khulasah ilmil Arabiyah, yaitu yang terkenal dengan apa itu Alfiyah Ibnu Malik, sharafnya di bagian akhir-akhir. Baik, karena apa? Memang dia ilmu yang sangat detail. Yang pertama memang apa? Nahwu dulu, biar kita suka dan kita menarik, tertarik, dan itu baik. Namanya kalau belajar bahasa Arab dibiasakan dengan kitab-kitab biasa dulu. Iya betul. Sharaf nanti aja. Untuk orang-orang di zaman kita ini, orang mau belajar nahwu aja kita sudah bersyukur, alhamdulillah masih ada yang mau belajar nahwu, memelihara sunnah Nabi dan seterusnya. Jangan langsung dikasih sharaf. Iya, kasihan. Walaupun apa itu penting, tapi tak apa-apa diakhirkan sedikit-sedikit. Kemudian kata beliau, faju'ila ma quddima alaihi min dzikril awamil tawti'atan lah, maka dijadikanlah apa yang didahulukan terhadapnya itu tadi, didahulukan terhadap ilmu sharaf, yaitu apa? Ilmu nahwu, berupa penyebutan awamil. Baik, apa yang menyebabkan sesuatu itu marfu, apa yang menyebabkan sesuatu itu mansub, yaitu pembahasan nahwu. Ini sebagai tawti'atan lah, sebagai tahapan untuk masuk ke ilmu sharaf nantinya. Hatta la yasila ilahi talib, sehingga si pelajar tidak sampai kepada ilmu sharaf illa wa huwa qad tadarrab, kecuali dalam keadaan dia telah terlatih. Karena mau tidak mau kita, selama kita belajar nahwu selama ini satu buku saja, kita sedikit demi sedikit kita apa? Sedikit banyak menyinggung masalah sharaf. Sehingga apa? Kita terlatih sedikit-sedikit. Doribun, kemudian madrubun, kemudian ada doroba yadribu dorban. Sedikit-sedikit akan disebut itu dalam ilmu nahwu. Baik, sebagai latihan sebelum masuk ke sharaf. Wartadha lil qiyas, dan irtadha maksudnya apa? Yaitu terlatih. Yaitu apa? Taroyut. Taroyut artinya adalah apa? Terlatih. Berolahraga. Riyadhah artinya olahraga. Jadi dia sudah apa? Ada semacam warming up, pemanasan untuk belajar qiyas. Qiyas yaitu apa? Ilmu sharaf itu. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Ya apa? Kita belajar sedikit-sedikit, kita pahami setahap demi setahap. Memang. Makanya ini kita hutang budi pada para ulama, menjadikan sesuatu yang simai paling tidak apa? Ada kiasnya, dicarikan kias yang terdekat apa dan sebagainya. Agar akal kita mampu menilai untuk yang lain yang polanya mirip dengan dia.